saat pendidikan agama dan perguruan tinggi bertemu, lalu muncul kebajikan, pasti kebajikannya skalanya besar. Dan sebaliknya, saat agama dan pendidikan tinggi bertemu, lalu yang muncul keburukan, pasti skala keburukannya tinggi. Disinilah pentingnya kajian tentang mitigasi kekerasan seksual di PTKN. Kenapa? Karena begitu menyebut pendidikan tinggi, berarti harusnya yang ada di dalam lingkungan perguruan tinggi adalah kaum terdidik, bukan sekedar kaum terpelajar. Karena kaum terpelajar berarti itu hasil dari proses pendidikan. Tetapi kalau kaum terdidik tidak berhenti karena status pembelajarnya selesai. Karena terdidik berarti ada proses yang berkelanjutan. Maka kalau muncul keburukan seperti kekerasan seksual, tentu ini ironi yang luar biasa. Kalau kita membangun sebuah gerakan untuk menciptakan nilai positif, maka tidak boleh lepas dari 3 level, 3 layer, 3 lapisan. Lapisan pertama adalah lapisan kesadaran. Lapisan kedua adalah lapisan nalar positif, dan lapisan ketiga adalah lapisan keberanian moral. Anti kekerasan seksual, kita semua sangat menyadari betul, apalagi seluruh para sivitas akademika di PTKN. Nabi selalu mengajarkan lelaki yang baik itu adalah lelaki yang paling baik perilakunya kepada perempuan. Khiyarukum linisaikum. Berarti kalau dibalik, kalau ada kekerasan seksual, maka itu laki-laki paling buruk di dunia. Kita mengerti basis kesadaran ini. Kita mengerti nilai ajaran top. Tetapi tidak boleh berhenti pada lapisan pertama. Harus naik. Kenapa? Karena level kesadaran itu terkait dengan belief system, sistem keyakinan, sistem kepercayaan yang ada pada kita. Dan kita sangat percaya, sangat yakin dengan basis agama yang ada di tengah-tengah kita semua. Tapi nggak cukup, harus naik ke the next level yang disebut dengan basis nalar. Mari kita lihat bersama-sama. Tidak semua orang yang basis kognitifnya kuat itu kemudian menimbulkan nalar yang positif atas konsep itu. Tapi 2 ini tidak cukup. Harus disempurnakan pada layer yang paling top, paling akhir, yang disebut dengan keberanian moral. Saya selalu bilang ke adik-adik, ke teman-teman saya di S1, speak up. Saya kasih nomor saya, ada perilaku apapun yang teman-teman rasakan, kabari saya akan turun. Jangankan kekerasan seksual yang non-verbal, yang verbal sekalipun, lapor ke saya akan turun. Betapa kuatnya komitmen UIN Sunan Ampel Surabaya, 9 fakultas dan 1 pasca sarjana. Satgas PPKS-nya terdiri dari 197 orang. Ini kan mari kita bisa bayangkan, ibu bapak, teman-teman sekalian, 1 unit itu hampir 20 orang. Kalau masih terjadi kekerasan seksual, berarti modusnya super canggih. Yang masih belum dilakukan mitigasi adalah kekerasan seksual berbasis digital. Komunikasi digital antar dosen dengan mahasiswa, mahasiswa laki dengan mahasiswa dengan yang perempuan, dan seterusnya. Nah, traffic komunikasi digital ini juga penting untuk dipantau, Bu Ketua Satgas, sekaligus Kepala PSG. Traffic communication ini perlu juga dipantau. Karena sosialisasi kita hari ini tidak sosialisasi manual, tapi sosialisasi kita sosialisasi
digital, termasuk komunikasi. Nah, 3 level ini penting kita dorong bersama-sama untuk memberikan kapasitas kepada kita semua kalau mengalami kekerasan seksual, speak up untuk menjamin anti kekerasan seksual di PTKN. Kami berada di leading paling depan. Kalau ada tim manajemen saya melakukan kekerasan seksual, saya tahu hari ini, besok saya ganti, Pak. Adik-adik mahasiswi, jadilah focal point di unit masing-masing. Teman-teman para pegawai, jadilah focal point. Tidak harus menjadi bagian dari Satgas PPKS, tapi jadilah focal point di masing-masing. Karena kita butuh itu. Saya sedang mengembangkan di kampus ini apa yang saya sebut dengan istilah kampus sebagai rumah kedua. Mudah-mudahan pasca Lebaran, gedung paling utara yang sekarang disebut dengan gedung Self Access Center, itu kita akan sulap menjadi gedung Student Central. Nanti di lantai 2 itu akan kita sulap khusus untuk ruang konseling. Kita akan siapkan di sana ruang konseling khusus untuk konselor dan klien. Jika teman-teman mengalami kasus seperti kekerasan seksual, speak up. Kita jamin sangat private, sangat confidential. Maka kalau ada apa-apa, speak up. Supaya kita tahu. Pertanyaan sederhana. Kampus kita ini UIN. Islamnya di mana jika terjadi kekerasan seksual dan kita diam saja? Maka dibutuhkan yang tadi saya sebut dengan layer ketiga, layer paling tinggi, keberanian moral. Maka tanggung jawab kita besar untuk menjamin supaya kampus kita ini bisa menjadi rumah kedua. Indikator rumah kedua itu cuma 2 aja. Nyaman dan aman. Kalau ada teman-teman mahasiswa kok merasa tidak aman di kampus ini, speak up. Kenapa? Karena komitmen kita tinggi untuk menjamin supaya kemudian kampus bisa menjadi rumah kedua. Indikatornya aman dan nyaman. Kalau adik-adik teman-teman merasa tidak aman di kampus ini, speak up. Ada Satgas. Ini sebuah kemuliaan yang harus kita bayar lunas dengan penegakan yang luar biasa untuk menjamin kampus ini sebagai rumah kedua bagi seluruh sivitas akademika, termasuk kepada mahasiswa supaya bisa belajar, menimba ilmu yang nyaman, mengalami nilai positif untuk modal masa depan yang lebih baik.